dan karunia, sehingga tidak seorang pun dari kita yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kemudian dilanjutkan dengan mempelajari ilmu syariat, mempelajari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita as-sakinah, ketenangan, dan meliputi kita dengan rahmatnya serta dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat Islam dari kegelapan kepada cahaya sunnah, cahaya ilmu berupa Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amalan seseorang itu sangat bergantung kepada apa yang dia niatkan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Masya Allah, mudah-mudahan kita sudah menghafal hadis ini. Saya rasa hadis ini sering kita dengar. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Dan seseorang itu dibalas sesuai atau tergantung kepada apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya seseorang itu adalah karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan bernilai di sisi Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Namun apabila seseorang hijrahnya karena tuntutan dunia atau untuk mengejar wanita untuk dinikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan, namun tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa niat memiliki kedudukan yang sangat penting dari setiap amalan kita. Bahkan para ulama mengatakan bahwa niat adalah merupakan rukun dari amalan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai kalian, tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian. Bukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seseorang itu tidak dinilai dari rupanya dan tidak pula dinilai dari hartanya. Wa innama, akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullah, beliau adalah salah seorang ulama di kota Madinah, dan salah satu pengisi kajian tetap di Masjid Nabawi, Beliau menjelaskan tentang hadis ini, an-nazru ilal qulub hiya an-nazru ilan niyyah, bahwa Allah melihat kepada hati seseorang, maksudnya adalah Allah menilai
niat orang tersebut di dalam beramal. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati," untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, la syarikalah. Allah menyebutkan, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, ya, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, untuk siapa Bapak dan Ibu sekalian? Lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Niat adalah sesuatu yang paling penting dari setiap amalan yang kita kerjakan, dan niat itu, ya, hiya dafi'u 'alal amal, ya, dia adalah pendorong yang memotivasi seseorang beramal, ya, dia adalah sesuatu yang membangkitkan adanya tindakan. Seseorang tidak mungkin dia beramal kecuali sebelumnya ada niat yang dia munculkan di dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan tentang pentingnya menjaga niat kita agar tetap selalu ikhlas karena Allah di dalam beramal. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu arba'atun." Manusia itu, kata Rasulullah, ada 4 jenis. Ya, manusia itu ada 4 jenis, kata Rasulullah. Rajulun atahullahu malan wa ilman fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi malih. Yang pertama adalah seorang hamba yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu dan harta. Ya. Seseorang yang mendapatkan karunia dari Allah berupa ilmu dan harta. Fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi malih. Maka dia menunaikan ilmunya di dalam mengeluarkan hartanya. Di mana orang tersebut memanfaatkan harta yang dia miliki dengan ilmu yang ada padanya, sehingga dia mengeluarkan harta, memanfaatkan hartanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk melakukan kemaksiatan. Dia memanfaatkan hartanya yang dimiliki untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Warajulun, kemudian yang kedua adalah, ya, seseorang yang berkata, fayaqulu rajulun law atani Allahu mithla ma ata la amiltu kama amil. Ya, yang kedua adalah seseorang yang berkata, kalau seandainya Allah memberikan aku nikmat seperti orang itu, maka aku akan beramal sebagaimana dia beramal. Ya. Kita perhatikan sabda ini. Orang yang kedua berkata apa, Bapak dan Ibu sekalian? Kalau seandainya Allah memberikan aku nikmat seperti orang itu, maka aku akan beramal sebagaimana dia beramal. Artinya dia tidak punya harta dan tidak punya ilmu. Nah, tapi dia berniat di dalam hatinya, kalau seandainya aku mendapatkan nikmat seperti dia, aku akan beramal sebagaimana dia beramal, yakni beramal soleh. Ya. Mungkin melihat orang tersebut punya ilmu, punya harta, dia bersedekah, berinfak. Orang yang kedua pengen kayak gitu. Ya. Apa kata Rasulullah? Fahuma fil ajri sawa. Maka mereka di dalam pahalanya sama. Ya. Warajulun, yang ketiga adalah atahullahu malan walam yu'tihi ilman. Yang ketiga adalah seseorang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta tapi enggak dapat ilmu. Ya. Yang ketiga, orang yang punya harta tapi enggak punya ilmu. Fahuwa yakhbitu fi malih. Maka orang ini pun menghambur-hamburkan uangnya, berfoya-foya dengan hartanya. Fayaqulu rajul, dan orang yang keempat berkata,
Lau atani Allahu mithla ma atah la amiltu kama ya'mal. Kalau seandainya Allah memberikan aku seperti orang itu, aku akan melakukan seperti dia. Ya. Mungkin ada orang yang punya harta tapi kerjaannya maksiat. Misalkan dia punya harta tapi doyan ya berzina mungkin. Dia punya harta tapi doyan ke diskotik misalkan. Orang yang keempat berkata dalam hatinya, enak banget ya kalau punya duit kita ngedugem, katanya gitu. Enak banget ya kalau punya duit kita bisa berzina. Dia berniat di dalam hatinya untuk melakukan seperti orang yang ketiga. Apa kata Rasulullah? Fahuma fil wizri sawa. Maka mereka di dalam dosa sama. Dari hadis ini, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan hadis yang pertama yang tadi sudah saya sebutkan, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu dibalas tergantung daripada apa yang dia niatkan di dalam amal. Sebagaimana juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, hadisnya panjang ya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida fa'ata bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qal fama 'amilta fiha. Di antara manusia yang pertama dihisab, ditanya oleh Allah pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ya, mati syahid maksudnya apa, Pak? Gugur di medan perang. Ya. Kemudian setelah Allah menampakkan kepadanya nikmat-nikmat yang dia peroleh di dunia dan dia membenarkan nikmat itu, Allah bertanya kepada orang ini, "Fama amilta fiha?" Apa yang engkau kerjakan dengannya? Ya. Orang ini menjawab, "Qataltu fika hatta stushhidtu." Aku berjuang di jalanmu, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini, kadzabta, ente bohong. Ya, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta liyuqal jari. Tetapi kamu berperang mati syahid supaya dibilang pemberani. Faqad qila, dan orang-orang telah berkata seperti itu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah menyuruh malaikat untuk menyeret wajahnya sampai dia diceburkan ke dalam api neraka. Orang yang kedua dan yang ketiga sama kayak gitu. Kalau yang kedua kata Rasulullah SAW, yaitu orang yang belajar, menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain dan dia membaca Al-Quran. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqal 'alim wa qara'ta al-Qur'ana liyuqal qari'. Faqad qil. Engkau menuntut ilmu supaya dibilang sebagai orang alim. Engkau membaca Al-Qur'an, memperindah bacaan Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an supaya dibilang orang-orang sebagai qari, pandai, mahir di dalam membaca Al-Qur'an, dan orang-orang telah menyebutkannya untukmu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah menyuruh malaikat untuk menyeret wajahnya sampai diceburkan ke dalam api neraka. Orang yang ketiga juga sama kayak gitu. Ditanya sama Allah, apa yang kau lakukan di dunia? Ya, tidaklah aku melewati jalan yang engkau ridhoi kecuali aku akan bersedekah di jalan tersebut. Allah berkata kepadanya, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka tasaddaqta liyuqal jawad. Engkau sesungguhnya engkau ya bersedekah, banyak berinfak supaya dibilang sebagai dermawan. Ya. Dan orang-orang telah berkata untukmu seperti itu. Tujuan engkau bersedekah, tujuan engkau beramal supaya dipuji manusia. Ya. Dan orang-orang telah menyebutkannya untukmu. Kemudian dia diberlakukan seperti orang yang pertama dan yang kedua, diseret wajahnya sampai diceburkan ke dalam api neraka. Kira-kira nih Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah baik tidak? Baik. Menuntut ilmu, membaca Al-Quran adalah kebaikan. Bersedekah adalah amal soleh. Namun kenapa ketiga orang ini
ya diceburkan oleh Allah ke dalam api neraka? Sebabnya adalah karena niat yang salah. Ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki lagi niat kita dalam setiap beramal. Yang tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal. Oleh karena itu tadi Al-Qari ya imam salat subuh kita membacakan ayat terakhir ke 110 dari surat Al-Kahfi. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Dan barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia untuk beramal saleh. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Rabbnya dengan sesuatu apapun juga di dalam beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sebuah ayat yang sudah kita hafal. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa." Ya. Padahal mereka tidaklah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk mengikhlaskan diri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan niat yang baik itu, ya, niat yang ikhlas, perkara-perkara yang mubah, pekerjaan-pekerjaan yang hukumnya mubah bisa menjadi ketaatan dan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya pekerjaan yang hukumnya mubah, apa contohnya? Makan, minum, ya. Disebutkan ya oleh ulama, ada dua orang yang sama-sama makan dan minum. Orang yang pertama makan karena mengikuti perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Allah menyuruh kita untuk makan dan minum kan di dalam Al-Qur'an kan? Allah berfirman apa? Di surat Al-A'raf, "Wa kulu washrabu wala tusrifu." Dan makanlah kalian dan minumlah kalian, namun jangan berlebihan. Ya. Kenapa sih kita dilarang untuk makan dan minum berlebihan? Karena makan dan minum yang berlebihan mendatangkan kemudaratan buat tubuh kita. Ya, membuat ya tubuh kita ya jatuh kepada sesuatu yang tidak baik, ya, sakit, ya. Nah, orang yang pertama dia makan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia makan ya dalam rangka mengikuti perintah Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Dia minum karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Sehingga ketika dia makan dan minum dia menjaga adab-adabnya. Ya. Ketika dia makan dan minum dia menjaga adab-adabnya, ya. Seperti perkataan orang-orang soleh terdahulu, "Nahnu qaumun la na'kul hatta najuu' fa idza akalna fala nashba'." Kami adalah kaum yang tidak makan kecuali apabila kami sudah merasa lapar. Apabila kami makan maka kami tidak sampai kenyang. Ya. Kemudian dia juga menjaga adab-adab di dalam ya menyantap makanan dan minuman. Dia memakan makanan dan minuman dengan tangan kanannya, ya. Dia sebelumnya mengucapkan bismillah terlebih dahulu, ya, dan dia makan dan minum sambil duduk, tidak sambil berdiri. Inilah orang yang makan dan minum karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendatangkan pahala. Berbeda dengan orang yang makan, yang kedua adalah orang yang makan karena untuk memenuhi kebutuhannya saja. Dia lapar, dia makan, dia haus, dia minum, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang kedua tidak mendapatkan pahala, ya. Dia melakukan sesuatu yang boleh dilakukan, tapi tidak berpahala. Ya. Oleh karena itu dijelaskan di antara ya pelajaran yang dapat kita ambil dari pentingnya menjaga niat agar tetap ikhlas itu, ya, yang pertama bahwasanya annal amalal mubah yanqalibu bihusnin niyati ta'atan dzata ajrin wa mathubatin. Ya. Pertama, faidah yang pertama dari niat ini adalah bahwa ya perbuatan yang hukumnya mubah, ya, perbuatan yang hukumnya mubah akan berubah menjadi ketaatan karena niat yang ikhlas dari pelakunya.
yang akan mendatangkan pahala dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pelajaran yang sangat penting Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebuah perbuatan yang mubah akan berubah menjadi ketaatan ya dengan niat yang ikhlas dari pelakunya, ya. Misalkan contoh yang lain, kita tidur kan mubah, nggak mungkin tidur itu dilarang, ya. Tidur itu mubah, perbuatan yang mubah. Kalau kita niatkan tidur kita untuk menyehatkan jasmani kita dan agar kita bisa beribadah kepada Allah secara maksimal, maka itu mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan mendatangkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah faidah yang pertama dari niat ini. Yang kedua, anna ta'ata idza khalat min niyatin salihatin tanqalibu ma'siyatan dzata wizrin wa 'uqubatin. Ya. Bahwa ketaatan, ya, apabila terlepas dari niat yang baik, ketaatan apabila terlepas dari niat yang ikhlas karena Allah, ya. Misalkan seseorang mengerjakan bentuk amal ketaatan seperti contohnya salat, yang paling gampang dulu, salat, ya. Tapi niatnya lepas dari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin seseorang mengerjakan salat, ya, supaya dibilang rajin salat. Ya. Seseorang salat supaya dibilang, ya, rajin pergi ke masjid misalkan, untuk dipuji oleh orang lain. Ya. Seseorang misalkan, ya, beramal yang lain, sedekah, zakat, supaya mendapatkan pujian dari manusia, ya. Maka amal ketaatan yang lepas dari keikhlasan di dalam niat dari pelakunya, ya, akan menjadi kemaksiatan yang mendatangkan dosa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan mendatangkan, ya, hukuman, dan itu adalah merupakan dosa yang besar. Nanti kita akan bahas tentang bahayanya perbuatan riya, ya. Bahayanya perbuatan riya, ya. Yang ketiga di antara faidah, yaitu pelajaran yang dapat kita ambil dari perkara niat ini, annal harama la yanqalibu ta'atan bi niyatin salihatin bi halin minal ahwal. Bahwasanya kemaksiatan itu, ya, kemaksiatan itu tidak akan berubah menjadi ketaatan walaupun pelakunya ikhlas. Ada gak yang kayak gitu, Pak? Ya. Kemaksiatan tidak akan berubah menjadi ketaatan walaupun pelakunya ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mencuri buat, ya, tujuan saya, niat saya ikhlas karena Allah untuk membantu fakir dan miskin, tapi dengan cara mencuri. Apakah mencurinya akan menjadi mencuri yang islami? Tidak. Mencuri tetap haram, ya. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, "Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Ya, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima apa-apa dari hambanya kecuali kebaikan. Maka sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah yang dikeluarkan dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram. Ya. Bukan dikeluarkan dari harta yang haram. Ya. Misalkan seseorang, ya, korupsi, ya, tujuannya adalah untuk membantu al-fuqara wal masakin, maka ini salah. Ya, karena Islam melarang kita untuk korupsi. Ya,
Itu adalah perbuatan dosa besar, mengambil hak orang lain ya untuk kita bersenang-senang dengannya. Ya, ini namanya zalim kepada hak orang lain. Ya. Zalim kepada hak orang lain, ya. Misalkan uang negara kita ambil, kita gunakan untuk ya bersenang-senang, ya. Atau bahkan untuk kita keluarkan untuk sebuah amal ketaatan, misalkan kita bersedekah untuk fuqara wal masakin, tapi hasil korupsi, maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalilnya mana? Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima apa-apa dari hambanya kecuali yang baik, yang baik-baik. Ya. Misalkan contoh, ya, yang disebut dengan harta yang baik. Yang pertama, ya baik secara zatnya, ya, secara bentuknya dia baik, halal, ya, dan baik secara cara mendapatkannya. Contoh misalkan, ada orang yang makan bangkai kambing. Boleh gak makan bangkai kambing? Kan tidak baik. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai. Itu ada di surat Al-Maidah, ada di surat Al-Baqarah, disebutkan di situ bahwa Allah mengharamkan bangkai. Ya. Kambing kalau sudah jadi bangkai, maka tidak boleh kita makan karena sudah jadi bangkai. Ya. Maka dia memakan yang haram, memakan sesuatu yang haram, makan bangkai haram. Nah, ini haram secara zatnya, secara bentuknya. Yang kedua, orang makan dari kambing hidup. Kambing hidup dia sembelih, ya, dia potong, dia bagi-bagi, ya, ada jeroannya, ya, ada kakinya, ada kepalanya, ada dagingnya, ada yang disate, ada yang digulai. Tapi ternyata, dan dia kasih makan buat keluarganya, tapi ternyata kambingnya hasil mencuri. Maka ini juga haram. Ya, oleh karena itu yang baik adalah harta yang baik adalah harta yang, ya, secara zatnya dia baik halal dan secara cara mendapatkannya juga baik dan halal. Ya. Ikhwas sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, kemaksiatan apapun bentuknya tidak akan menjadi ketaatan. Ya. Apapun bentuk kemaksiatan tidak akan menjadi ketaatan walaupun pelakunya berniat ikhlas karena Allah. Orang berzina ikhlas karena Allah. Ya. Apakah zinanya menjadi zina Islami? Enggak. Zina tetap haram. Ya, mencuri tetap haram. Ghibah tetap haram. Ghibah itu apa Bapak dan Ibu? Membicarakan aib orang lain di belakangnya, tetap haram. Ya, Allah mengancam wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menggunjing ya, sama kalian. Ya, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya, ya, orang yang menghibah itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi faidah yang ketiga dari urusan niat ini adalah bahwasanya kemaksiatan tidak akan berubah menjadi ketaatan walaupun pelakunya ya ikhlas di dalam niat. Ya. Apapun bentuk kemaksiatannya tidak akan menjadi ketaatan, apapun bentuknya. Kemudian yang keempat, ya, fa bin niyyati sayyi'ati in qalaba al mubah haraman wal jaizu mamnu'an. Ya. Niat yang salah, niat yang rusak, ya, akan menjadikan perbuatan yang mubah menjadi haram. Ya. Niat yang rusak, niat yang salah akan menjadikan perbuatan yang mubah menjadi haram. Ya. Dan yang tadinya boleh menjadi terlarang. Contohnya hutang. Ya. Contohnya hutang. Hutang adalah sesuatu yang mubah, boleh. Namun memang kita harus berhati-hati, ya, dalam perkara atau urusan hutang ini, ya. Dan bukan pada tempatnya kita membahas masalah hutang ini, ya.
Contohnya hutang. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Wa man adana dainan wa huwa la yanwi qada'uhu fa huwa sariqun." Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan seseorang yang berhutang, waman adana dainan, dan barang siapa seseorang yang berhutang, wa huwa la yanwi qada'uhu, dan dia berniat untuk tidak melunasi hutangnya. Dia berhutang kepada orang lain tapi niatnya enggak mau ngebayar, enggak mau ngelunasin. Dari awal dia sudah niat kayak gitu tuh. Ya, saya pengen utang sama dia orang kaya ini. Ya, dia orang kaya ini enggak usah dilunasin juga enggak apa-apa palingan. Misalkan begitu contohnya. Ya. Orang yang berhutang tapi niatnya enggak mau ngebayar hutangnya, enggak mau ngelunasin hutangnya. Fahuwa sarikun, kata Rasulullah, maka dia berdosa seperti pencuri. Karena sebab nih, niat yang salah, urusan yang mubah menjadi haram, mendatangkan dosa, mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keempat faidah ini, ya, kita perlu berhati-hati di dalam menjaga niat kita agar tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini karena orang-orang lemahnya. Ya. Bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim, karena doa mereka, karena salatnya mereka, dan karena keikhlasan mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang nampak dari diri kita dan apa yang tersembunyi dari diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 39. Ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tukhfuhu." Ya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, apa yang kalian sembunyikan di dalam dada-dada kalian dan apa yang kalian nampakkan, yang kalian perlihatkan, ya, ya'lamullah, semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui tentang apa yang ada pada diri kalian. Fahdharu, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, apa kata Rasulullah? Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya. Kenapa? Karena Allah Maha melihat kita, Allah Maha mengetahui kondisi kita, Allah Maha mengawasi kita. Inilah pentingnya kita selalu memiliki rasa al-muraqabah, sifat muraqabatullah, sifat selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menceritakan sebuah kisah pada zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Abdullah Ibn Dinar menceritakan, "Kharajtu ma'a Umar dzata yaumin ila Makkah." Suatu hari kami keluar bersama Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu beliau adalah seorang khalifah, ya, untuk pergi ke kota Makkah, pengen safar ke Makkah. Kemudian kami pun mampir di sebuah tempat. Datanglah kepada kami seorang budak laki-laki pengembala kambing. Ya. Faqala Umar lah. Umar pun berkata kepada budak lelaki ini, "Bi'na syatu min hadhil ghanam." Juallah kepada kami salah seekor kambing yang sedang engkau gembalakan ini.
Budak ini mengatakan, innaha mamluk, sesungguhnya kambing-kambing itu punya tuan saya cuma mengembalakannya saja. Ya. Kemudian kata Umar kepada budak lelaki ini, qul li sayyidika akalaha dhi'bu, katakan kepada tuanmu bahwa kambing yang engkau jual kepada kami dimakan serigala. Tapi apa kata budak lelaki ini? Ainallah, kalau begitu di mana Allah? Ya, kalau begitu di mana? Di mana Allah? Lihat, fabaka Umar pun menangis. Ya. Pernah juga terjadi pada masa Umar ketika beliau radhiyallahu anhu keliling kota Madinah, mengawasi orang-orang penduduk kota Madinah. Dia mendapati seorang ibu dan anaknya penjual susu. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, Umar mendengarkan percakapan mereka berdua. Ibu ini berkata kepada anaknya, wahai anakku, campurlah susu yang akan kita jual ini dengan air. Kata anaknya, Bu, kita dilarang sama Umar. Ya, sudahlah, kata ibunya, biarlah. Umar nggak tahu ini. Umar nggak ngelihat kita. Apa kata anak ini? Walakin Rabbu Umar yarana. Tetapi Tuhannya Umar melihat kita. Disinilah pentingnya kita untuk menjaga ya amalan kita agar tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang diterima oleh Allah syaratnya dua. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah ingin menguji kita, ya. Allah ingin menguji kita, siapakah di antara kita yang paling bagus amalnya? Allah berfirman di ayat yang kedua dari surat Al-Mulk, surat Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang telah menciptakan, alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, al-hayat, ya, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya, ya. Maka Fudail ibnu Iyad rahimahullah menjelaskan, ahsanu amala ay akhlasahu wa aswabahu, yaitu amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lawannya ikhlas adalah riya, ya. Lawan daripada ikhlas di dalam niat karena Allah adalah riya karena manusia, ya. Riya karena orang lain, ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ya, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakar al-Masih ad-Dajjal. Suatu hari Rasulullah sallam keluar menjumpai kami sedangkan kami sedang berbincang-bincang masalah, ya, ngerinya, ya, fitnah Dajjal, ya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih ad-Dajjal. Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang aku lebih takutkan atas kalian daripada fitnah Dajjal, ya. Maka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal asyirkul khafi, ya, yang paling aku takutkan atas kalian melebihi takutnya aku kepada fitnah Dajjal adalah syirik yang tersembunyi, ya. Syirik yang halus yang terselubung di dalam setiap hati manusia, ya. Syirik itu bisa menimpa siapapun, ya. Makanya ujiannya orang-orang yang bertauhid adalah syirik kecil ini, syirik yang tersembunyi ini, yaitu perbuatan riya. Orang sudah taubat kepada Allah, orang sudah baik di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, namun ternyata niatnya salah, ya. Ini adalah ujiannya orang-orang saleh, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirkul khafi, dia adalah syirik yang tersembunyi,
Ya, ayyaquma ar-rajul yusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nazari ar-rajuli ilaihi. Yaitu seseorang yang berdiri, ya, melaksanakan salat, kemudian dia memperbagus gerakan salatnya karena dia melihat orang-orang melihat dia sedang salat, maka dia pun memperbagus gerakan salatnya. Ya, nanti kita akan sebutkan, ya, di bentuk-bentuk perbuatan riya. Ya, para ulama menyebutkan bahwasanya ar-riya'u syirkun wa nifaqun. Perbuatan riya itu adalah bentuk kesyirikan dan bentuk kemunafikan. Perbuatan riya adalah bentuk kesyirikan dan bentuk kemunafikan. Ya. Bentuk kesyirikan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar, ya, faqulu wa ma syirkul asgharu ya Rasulullah, qala ar-riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Tapi Bapak dan Ibu sekalian yang perlu menjadi catatan buat kita semua, memang perbuatan riya tergolong ke dalam perbuatan syirik kecil. Namun dia tetaplah disebut sebagai perbuatan syirik. Ya, walaupun konsekuensinya berbeda dengan orang yang melakukan syirik besar. Ya, berbeda, ya. Syirik kecil dijelaskan oleh para ulama adalah dosa yang paling besar setelah syirik besar. Ya. Syirik kecil adalah dosa yang paling besar setelah syirik besar. Ya. Makanya kita harus hati-hati. Ya. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan yang kecil, apalagi yang besar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Qalu wa syirkul asghar ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, syirik kecil itu apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, di antaranya adalah ar-riya, perbuatan riya. Yaitu seseorang yang beramal tujuannya adalah untuk mendapatkan balasan dari manusia. Ya, tujuannya supaya dipuji, tujuannya supaya disanjung, untuk mendapatkan jabatan atau untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia yang lainnya, ya. Maka dari hadis ini, ya, menjadi jelas bagi kita bahwa perbuatan riya adalah termasuk daripada bentuk kesyirikan. Dan perbuatan riya adalah bentuk kemunafikan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri orang-orang munafik di surat An-Nisa ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik di antara ciri-cirinya adalah apabila mereka mengerjakan salat mereka malas-malesan. Ya. Apalagi kalau salatnya salat Isya dan salat subuh. Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr, kata Rasulullah. Seberat-beratnya salat bagi orang munafik itu salat isya sama salat subuh. Ya. Salat subuh. Ya. Lagi asik-asiknya tidur soalnya. Ya. Lagi asik-asik tidur, sulit. Ya, bangun subuh itu sulit, tantangan buat kita. Kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, orang-orang yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah untuk beramal saleh. Ya, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka mengerjakan salat mereka malas. Yura'una nas, kalau mereka mengerjakan salat mereka riya kepada manusia.
Yura'unan nas, mereka menampakkannya riya kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, Allah mengancam orang-orang yang riya bahwa mereka adalah orang-orang yang celaka. Ya. Orang-orang yang riya di dalam mengerjakan salat, bahwa mereka adalah orang-orang yang celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Maka wail, celakalah orang-orang yang salat itu. Kok bisa orang-orang yang salat celaka? Wail itu tafsirnya ada dua. Yang pertama, wail itu al-halak wal adzab. Ya. Yang pertama tafsirnya adalah kecelakaan, kebinasaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Ya, wal wailu, ya. Dan makna wail yang kedua adalah salah satu nama pintu neraka. Jadi bisa kita artikan, bisa kita maknai bahwasanya orang yang salat masuk ke dalam neraka, ke dalam neraka melalui pintu wail, di dalamnya mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang salat yang seperti apa yang celaka? Allah jelaskan di ayat setelahnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang banyak melalaikan salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang melalaikan salatnya. Melalaikan salatnya itu ada dua bentuk, Pak. Yang pertama melalaikan waktunya, ya. Suka mengakhir-akhirkan waktu. Ya, salat zuhur sebentar lagi asar. Ya. Salat asar sebentar lagi maghrib. Salat maghrib sebentar lagi isya. Salat isya'nya sebentar lagi subuh. Salat subuhnya matahari udah tinggi. Ya, ini namanya melalaikan waktu salat. Padahal kata Allah, kata Rasulullah SAW, sallu fi waqtiha. Salatlah kalian pada waktunya. Dijelaskan, ai fi awwali waqtiha, yaitu di awal waktu salat. Ya. Kemudian melalaikan salat, bentuk yang kedua adalah melalaikan caranya. Ya, melalaikan cara salat. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mencontoh cara salatnya beliau. Rasulullah SAW bersabda apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Jadi orang yang celaka karena salatnya adalah yang pertama orang yang melalaikan salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Kemudian yang kedua apa? Kata Allah setelahnya, alladzina hum yura'un. Ya. Alladzina hum yura'un. Yang kedua adalah orang-orang yang yura'un, riya di dalam salatnya. Ya, riya di dalam salatnya. Dia salat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia beramal bukan karena Allah, maka Allah mengancam dengan kecelakaan. Wailun lil musallin. Ya. Jadi perbuatan riya adalah ciri kemunafikan dan ciri kesyirikan. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati, ya, dan mempelajari bagaimanakah bentuk, ya, orang-orang yang riya di dalam beramal itu. Wa min madhahiri riya, dan di antara bentuk-bentuk perbuatan riya yang pertama, ay yazidal 'abda fil ibadati idza madaha wa athna 'alayhi fiha wa ay yanqusa minha aw yatruka idza dhamma 'alayha aw 'aiba fiha. Yang pertama di antara bentuk-bentuk perbuatan riya adalah, ya, yaitu apabila seseorang bertambah ibadahnya, ya, apabila seseorang bertambah ibadahnya, bertambah amalannya, ya, bertambah ketaatannya, ya, alasannya adalah karena dia dipuji dan disanjung oleh orang lain. Ya. Dia bertambah ibadahnya, dia bertambah, ya, amalannya karena dia sedang dipuji oleh orang lain. Maka inilah diantara indikasi adanya riya di dalam amalan, ya. Bertambah amalan, bertambah, ya, ibadah karena dipuji oleh orang lain, ya.
Atau wa ayyan qusa minha aw yatruka idza dhamma 'alaiha aw 'aiba fiha. Atau seseorang yang berkurang ibadahnya, ya, bahkan cenderung meninggalkan kewajibannya, ya, cenderung meninggalkan amalannya. Karena apa? Karena dicela oleh orang lain. Maka ini pun riya, ya. Tarkul amal min ajlin nas riyaun. Meninggalkan sebuah amalan karena manusia, itu adalah perbuatan riya. Saya nggak mau sholat, nanti saya dibilang alim sama orang. Maka ini pun riya. Ya. Itu pun perbuatan riya. Ya. Meninggalkan amalan karena orang lain, maka itu adalah perbuatan riya. Jadi ini bentuk yang pertama. Ya, yazid al-'abd fi ta'ah, ya, fil ibadah wa fil amal. Seseorang yang bertambah amalannya, bertambah ibadahnya karena dipuji, atau berkurang ibadahnya bahkan cenderung meninggalkan ibadah, meninggalkan kewajibannya karena celaan atau karena takut dihina oleh orang lain. Maka itu adalah contoh daripada bentuk perbuatan riya atau indikasi adanya perbuatan riya di dalam amalan. Yang kedua, di antara masih ada waktu, Pak? 5 menit lagi. Yang kedua, wa ayyan syuta fil ibadati idza kana ma'an nas wa yaksul anha idza kana wahdah. Yang kedua adalah seseorang yang rajin beramal, semangat beramal, semangat beribadah ketika dia sedang bersama orang lain, ya, rajin beramal, rajin beribadah, giat beramal, giat beribadah ketika dia sedang bersama orang lain, mungkin sedang bersama teman-temannya, ya, dilihat sama orang lain, dia rajin, dia semangat beribadah, ya, namun dia malas-malasan ketika sedang sendirian. Padahal kita nih diuji ketika kita sedang sendirian, mampukah kita tetap, ya, beramal ketika kita sedang sendirian atau tidak? Makanya di antara orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, adalah rajulun, ya, da'allahu khalian fafadat ainah. Di antaranya adalah seseorang yang beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah dikala dia sedang sendirian, ya, dikala dia sedang sendirian, fafadat ainah, dia pun menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat, di hari itu tidak ada naungan kecuali datang dari Allah, adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, yaitu seseorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya bersedekah. Dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, salat yang paling baik bagi seseorang adalah fi baitiha illal maktubah, di rumahnya kecuali yang wajib, ya, yaitu salat yang paling baik buat laki-laki adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Yang wajib di mana? Di masjid berjamaah, ya. Jadi di antara bentuk perbuatan riya yang kedua adalah seseorang yang semangat, rajin beramal, rajin beribadah ketika dia bersama orang lain, namun ketika sedang sendirian dia malas, bahkan mungkin gak beramal. Maka ini kita harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, ya, seseorang yang beramal di mana dia berharap mendapatkan balasan dari Allah dan juga berharap mendapatkan balasan dari manusia. Ya, ini pun bentuk perbuatan riya, ya, seseorang yang beramal untuk mendapatkan balasan dari Allah dan berharap juga balasan dari manusia. Maka ini adalah contoh yang lain daripada perbuatan riya, ya.
Atau yang lebih buruk dari itu, yang lebih parah dari itu adalah orang yang beramal tujuannya hanya untuk mendapatkan balasan dari manusia saja, tidak berharap apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih buruk lagi. Yang ketiga, yang keempat, afwan. Yang keempat adalah orang yang beramal ya, karena dilihat oleh orang lain. Orang yang beramal karena dilihat oleh orang lain. Kalau dia tidak dilihat orang lain, maka dia tidak beramal. Maka ini adalah bentuk perbuatan riya. Ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati di dalam niat kita, dan kita harus senantiasa mengikhlaskan niat kita di dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya dunia masuk ke dalam hati kita dan merusak niat kita di dalam beramal. Ya. Jangan sampai dunia merusak akhirat kita, ya. Karena kita beramal tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ya, demikianlah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Oleh karena itu, Dhunnun Al-Misri menjelaskan bahwasanya di antara tanda-tanda orang yang ikhlas karena Allah di dalam beramal, tandanya yang pertama adalah yaitu tetap merasa sama. Yang pertama adalah tetap merasa sama, ya, tetap dalam kondisi yang sama antara pujian dan celaan orang lain. Ya, hatinya tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap merasa sama antara pujian dan celaan orang lain. Ya. Mau dipuji, mau dicela, ya udah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara tanda orang yang ikhlas adalah melupakan kebaikan yang dulu pernah kita kerjakan. Tidak mengungkit-ungkit. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya tidak menerima amalan yang selalu diungkit-ungkit. Ya. Mannan, ya. Ya, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah kalian karena disebut-sebut, ya, mannan, disebut-sebut amalan kita, ya, wal adha, dan ya adha, ya. Oleh karena itu kita harus senantiasa melupakan kebaikan yang pernah kita kerjakan. Sudah, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tidak perlu kita ungkit-ungkit. Oh, itu masjid yang di sana tuh saya yang bangun, misalkan gitu. Atau apalah contohnya, ya. Ya, maka itu tidak baik di dalam agama Islam. Yang ketiga, di antara tanda orang yang ikhlas itu adalah orang yang mengharap balasan dari amalan tersebut di akhirat. Ya. Mengharapkan balasan dari amalan yang dia kerjakan di akhirat. Ya, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk hamba-hambanya yang saleh surga Allah. A'dattu li'ibadiyas salihin. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang salih ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbil bashar, dan tidak pernah dirasakan oleh manusia, hati manusia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah materi yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan seluruh hadirin dan hadirat, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah senantiasa memberikan hidayah serta taufiknya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita dan mewafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab, waktu kira-kira 15-20 menit. Persilakan kepada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas sharingnya pada pagi yang berbahagia ini. Yang pertama saya mau tanyakan mengenai golongan yang keempat tadi. Yang pertama hadis Nabi itu bahwa dengan dari niatnya itu sudah mendapatkan dosanya. Tetapi sering juga kita dengar bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik sudah dicatat sebagai suatu amalan. Tetapi dengan niat yang buruk itu belum dicatat sebagai dosa sebelum perbuatan itu
dilaksanakan. Hubungannya dengan hadis itu dengan yang kedua itu gimana Pak Ustadz? Ya. Yang kedua, anggaplah seseorang memperoleh harta yang tidak syar'i, tidak halal. Dia mendapatkan harga, anggaplah saya katakan 100 juta. Dengan kemampuannya dia mengelola uang ini. Sampai suatu saat tertentu uang ini berubah menjadi 200 juta, 300 juta atau lebih. Yang menjadi haram, apakah cuma yang 100 juta tadi? Ataukah semua yang dia kelola tadi? Mungkin itu. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bermanfaat buat kita. Yang pertama, kedua hadis tersebut tidak saling bertentangan, namun saling berhubungan. Ya. Kalau 4 golongan yang tadi kita sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, orang tersebut tetap berkeinginan untuk melakukan seperti orang yang ketiga. Dia tetap berniat, ya berkeinginan untuk melakukan kemaksiatan seperti orang yang ketiga. Sedangkan maksud hadis yang Bapak sebutkan tadi adalah apabila seseorang sudah berniat keburukan namun tidak jadi, ya membatalkan niatnya, maka dia tidak berdosa. Artinya orang tersebut membatalkan keinginannya, maka dia tidak akan berdosa. Tapi selama orang tersebut ya tetap berniat dan tidak membatalkan niat dia untuk beramal seperti orang yang ketiga, maka itu dia tetap berada di dalam perbuatan dosa. Ini korelasi antara hadis yang 4 golongan tadi dengan hadis yang Bapak sebutkan. Adapun untuk pertanyaan yang kedua, apabila seseorang dikatakan dia memperoleh harta yang haram, dikatakan misalkan dia mendapatkan harta yang haram 100 juta, kemudian setelah dikelola, dia melakukan usaha dengan harta tersebut, kemudian mendapatkan keuntungan dan menjadi lebih banyak dari harta yang dia miliki, menjadi 200 juta atau 300 juta, maka kita katakan ya harta tersebut ya tetap menjadi haram, karena awal daripada harta yang dia peroleh adalah harta yang haram, ya, sehingga apa yang dia kembangbiakkan, yang dia usahakan ya dari harta yang haram tersebut, maka berujung kepada keharaman juga. Wallahu alam bishawab. Ya. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ada 2 pertanyaan, Pak Ustadz. Yang pertama, saat mendirikan Yayasan Sosial Keagamaan, kami diminta untuk membuat visi. Kan kita harus visioner katanya. Jadi visinya itu begini, sederhana katanya. Yayasan titik-titik menjadi yayasan unggulan dan rujukan di Indonesia pada tahun 2025. Ini mencontek inilah, katakanlah Rumah Sakit Harapan Kita merupakan rumah sakit jantung unggulan tahun sekian. Ya. Niatnya memang bagus Pak, karena Allah. Tapi apakah mencantumkan target katakanlah, ini merupakan perbuatan yang riya. Kemudian yang kedua, ini bicara bukan masalah ini, mungkin masalah oknum Pak ya. Tapi oknum rata Pak. Satu parpol berazaskan Islam. Nampaknya apa yang Pak Ustadz sampaikan, yang namanya harta itu harus halalan thayyiban itu. Jadi itu diabaikan. Bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara mengeluarkannya. Jadi mohon. Kurang paham saya yang kedua Pak. Mohon. Mohon ininya apa penjelasannya, dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan di dalam materi bahwa di antara tanda orang yang ikhlas adalah tetap merasa sama, entah dia sedang dipuji atau dia sedang dicela,
ya ikhlas karena Allah. Jadi dari tanda ikhlas ini, apabila hati seseorang tetap ikhlas karena Allah, ya, maka dia tidak mengapa ya untuk melakukan sesuatu yang tidak membatalkan keikhlasannya. Seperti menyebutkan tentang visi dari sebuah lembaga atau sebuah yayasan, selama itu tidak merusak niat ya pendiri untuk membangun yayasan tersebut di dalam membela agama Allah, ya ikhlas di dalam membantu agama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan agar orang-orang tahu bahwa yayasan tersebut berdiri tegak di atas jalan yang benar, tujuannya adalah untuk membantu kaum muslimin misalkan, maka itu tidak mengurangi keikhlasan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita berbangga-bangga, ya, berbangga-bangga dan menyebut-nyebut tentang apa yang sudah kita kerjakan, ya, apa yang kita upayakan di dalam membangun, mendirikan yayasan, ini yayasan yang saya dirikan, ini yayasan yang saya usahakan, kalau bukan karena saya yayasan itu tidak ada, walaupun misinya, visinya bagus, maka itu membatalkan keikhlasan niat orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Adapun untuk pertanyaan yang kedua, saya kurang paham Pak, gimana Pak? Ini fenomena di Indonesia mungkin, jadi intinya begini Pak, ternyata yang namanya politik itu walaupun berasaskan Islam misalnya, satu parpol itu tidak bisa mengikuti ajaran agama. Katakan contoh cara mengumpulkan uang, mereka tidak mengetahui, tidak mengikuti ajaran Islam, katakanlah akidah lah, Quran dan hadis. Jadi mereka menghalalkan segala cara. Jadi bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara mengeluarkannya. Dan yang lebih ngeri lagi, misalnya cara mendapatkannya itu menggunakan istilah agama, infak katakan. Iya. Mohon maaf ini. Iya. Terima kasih. Memang harta adalah merupakan ujian terberat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam. Inna likulli ummatin fitnah, kata Rasulullah, wa fitnatu ummatil mal. Fitnahnya umatku ini adalah harta. Dan Allah berfirman tadi di salat subuh, imam membacakan surat Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan cinta yang sangat berlebihan, sehingga kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, ya, lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir kalian mengerjakan perbuatan syirik setelah aku, karena aku sudah jelaskan mana tauhid, mana syirik. Ya, walakin akhsha alaikumud dunya an tanafasu fiha. Tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah kalian saling berebut dunia. Fataqtatulu, sehingga kalian saling membunuh. Sikut kanan, sikut kiri, jatuhkan teman sana, teman sini, hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Dan itulah manusia diciptakan, ya, dengan hawa nafsu yang lebih condong kepada hal itu. Allah berfirman di surat Ali Imran, surat Ali Imran ayat ke-14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan mereka kepada dunia, ya, wanita, anak, perbendaraan harta berupa emas, perak, ya, wal khailil musawwamah, tunggangan yang kokoh, ya, tunggangan yang kokoh bisa juga diartikan sebagai kendaraan yang kokoh, ya, wal an'am, binatang ternak, wal harth, ladang, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah kesenangan dunia, wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah memiliki balasan yang lebih baik dari itu. Allah menyebutkan dalam surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian lebih mementingkan urusan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, ya, akan tetapi dunia, akhirat itu lebih baik dan lebih ke hakikatnya. Dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini seperti orang yang berjalan kemudian mampir di sebuah tempat, tidak mungkin dia berada di tempat tersebut kecuali dia akan melanjutkan perjalanannya, ya. Dunia adalah tempat singgah sementara dan kita tidak abadi di dunia ini. Jadi buat apa kita mengejar dunia dan melupakan tempat kita yang abadi di akhirat? Ya.
Oleh karena itu, ya, di zaman sekarang ini kaum muslimin ya menerjang apapun yang dilarang di dalam agama demi untuk mendapatkan dunia. Ya. Mereka rela untuk saling menjatuhkan. Mereka rela untuk saling menyikut. Ya, demi untuk mendapatkan keuntungan dunia dan lupa bahwasanya Allah memiliki balasan yang lebih baik. Maka kita harus berusaha ya menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kita dakwahkan ilmu yang hak ini ya kepada keluarga kita, kepada kerabat kita dan kepada teman-teman kita. Ya, karena agama Islam ini tersebar dengan cara dakwah. Rasulullah SAW berdakwah, para sahabat berdakwah, maka kita sebarkan agama Islam ini dan kita ajak ya orang-orang untuk kembali memegang agama Islam yang hak ini. Ya, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Jadi kita harus saling menasihati. Ya, maka itu di zaman sekarang ini kita melihat kaum muslimin itu ya tidak peduli lagi kepada halal haram, halal haram hantam. Ya, halal haram hantam, yang penting untung. Ya, padahal keuntungan dunia ini sifatnya sementara. Ya, jadi ini nasihat buat saya dan kepada seluruh jamaah bapak dan ibu sekalian. Demikian yang dapat saya jawab. Allahu a'lam bishawab. Terakhir mungkin dari ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya. Enggak ada katanya. Ada Bu? Silakan. Enggak ada. Baik. Baik. Ada satu lagi, Bapak. Oh, ada. Ada. Ibu-ibu. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini nambahin sedikit, mohon penjelasan mengenai manfaat dan mudarat terkait dengan riba atau haram tadi. Dengan apa, Pak? Riba dan haram. Nah ini ada satu case, dia seorang muslim, dia mempunyai uang, anggaplah 100 juta. Dia gunakan usaha, selalu rugi. Akhirnya dia mengambil keputusan, pilihannya, kalau didiamkan uang itu habis untuk hidup, atau dipakai usaha, rugi, akan habis, tapi dipakai usaha yang kelihatannya menguntungkan dan sudah banyak berhasil. Sebagai contoh, dia taruh di bank, menghasilkan deposito atau obligasi atau sejenisnya, menghasilkan bunga. Atau dia ternak, tapi ternak yang tidak sesuai dengan seorang muslim, yaitu ternak babi. Karena babi menghasilkan sangat luar biasa, tapi dijualnya pada orang non-muslim dan hasilnya dipakai untuk hidup dan dijadikan amal ma'ruf. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat yang kedua. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Al-bir apabila bertemu dengan at-taqwa, maka makna daripada al-birru adalah mengerjakan kewajiban dan at-taqwa adalah meninggalkan larangan. Ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Apabila kita memiliki uang, kemudian kita usahakan untuk sesuatu yang haram, ya,
maka ini termasuk dalam kategori ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini yang dapat saya jawab, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nasallallahu assalamata wal afiyah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, syukran kepada Ustadz Fuad Mubarok LC. Saya tutup pengajian Had Subuh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.